Assalamualaikum teman-teman. Saya Novalinda Kasih, peserta Latsar dari Kabupaten Bengkulu Tengah, gelombang 3, golongan 2, angkatan 2, kelompok 3. Hari ini kita akan membahas materi agenda 2 yaitu anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab. 7 jenis korupsi. Yang pertama korupsi transaktif, kedua korupsi retroaktif, ketiga korupsi investif, keempat korupsi nepotistik, kelima korupsi autogenik, keenam korupsi suportif, dan ketujuh korupsi defensif. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Korupsi ekstraaktif yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk moral atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Korupsi investif yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya perdagangan langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Korupsi nepotistik yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Korupsi autogenik yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Korupsi suportif yaitu korupsi yang mengacu kepada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Korupsi defensif yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Dampak buruk korupsi. 1. Kesejahteraan umum. Contohnya adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar namun merugikan perusahaan kecil karena perusahaan besar memberikan sumbangan pada saat kampanye. Dampak buruk korupsi yang kedua yaitu korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal seperti korupsi di pemilu. Dampak buruk korupsi yang ketiga yaitu menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dampak buruk korupsi yang keempat yaitu korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dampak buruk korupsi yang kelima yaitu korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Dampak buruk korupsi yang keenam yaitu korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. Dampak buruk korupsi yang terakhir yaitu korupsi akan menimbulkan distorsi di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah lebih banyak. Implementasi nilai dasar anti korupsi dalam tupoksi. Yang pertama jujur, yaitu selalu menyampaikan data hasil penimbangan dengan jujur dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua peduli dengan semua masalah yang ada tanpa memilih dalam pelayanan. Yang ketiga mandiri, melakukan pekerjaan dengan mandiri dan berusaha tidak merepotkan rekan yang lain. Yang keempat disiplin, yaitu datang dan pulang kerja tepat waktu. Yang kelima tanggung jawab, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan siap dengan konsekuensi dari setiap pekerjaan. Keenam bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh dan serius untuk mencapai tujuan mengurangi anemia pada remaja putri. Yang ketujuh sederhana, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam penampilan maupun perkataan. 8 berani, yaitu berani dan tak gentar dalam menghadapi setiap rintangan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adil, yaitu bersikap adil dan tidak memilih dalam membagikan bantuan. Terima kasih. Semoga kita semua dapat menerapkan semua nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.